ini anaknya Aluna kan? Kinara, Tante minta maaf ya. Tante tahu selama ini Tante salah. Hai, Anindya. Di episode sebelumnya, pengacara Sandra menyampaikan bahwa Sandra telah membatalkan tawaran sebelumnya. Kini ia hanya meminta Kinara untuk memastikan keselamatan putrinya Aluna dan cucunya. Kinara pun bersedia membantu mencari keberadaan Aluna dan anaknya. Saya akan cari. Baik, Bu. Sementara itu di tempat lain, tanpa sengaja Aluna mendatangi sekolah Ica. Saat melihat Ica di depan matanya, emosi Aluna seketika meledak. Dia mengambil sebuah batu bata dan perlahan mendekati Ica dengan tatapan kosong. Ketika Aluna hendak memukulnya, satpam dan warga sekitar segera datang untuk menahannya. Rupanya Aluna telah kehilangan kendali atas jiwa dan pikirannya. Salah seorang warga kemudian menemukan bayinya berada di dalam sebuah dus tak jauh dari lokasi kejadian. Warga itu segera menghubungi Dr. Dirga untuk memberitahukan peristiwa tersebut. Kini bayi Aluna telah berada di rumah sakit. Kinara tampak sangat mengkhawatirkan kondisi bayinya itu. Karena rasa iba dan tanggung jawab yang tumbuh di hatinya, Kinara mulai berpikir untuk mengadopsinya. Namun Dr. Dirga menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk bisa mengadopsi seorang anak adalah harus menikah terlebih dahulu. Ucapan itu seolah menjadi pertanda bahwa Kinara kini siap membangun kehidupan baru bersama Dr. Dirga. Kita bawa pulang aturannya ribet gak ya? Yang ribet itu kalau kamu mau adopsi, karena kamu harus menikah dulu. Ya, kita bawa pulang ya. Mereka kemudian membawa bayi itu ke rumah Dr. Dirga. Keluarga Dr. Dirga menyambut kedatangan Kinara dan bayi tersebut dengan hangat. Orang tua Dr. Dirga sempat bertanya siapa bayi yang dibawa oleh Kinara, dan Kinara menjelaskan bahwa bayi itu adalah anaknya Aluna. Mereka pun tidak keberatan dan menerima bayi itu dengan penuh kasih. Sejak pertama kali menggendongnya, Kinara merasa haru sekaligus bersalah. Ia ingin memastikan bayi itu tumbuh sehat, meskipun di masa lalu anak kandungnya sendiri meninggal karena perbuatan Aluna. Bulani menambahkan bahwa Dr. Dirga memang sangat menyukai anak-anak, itulah sebabnya ia memilih menjadi dokter spesialis anak. Di malam harinya, Ibu Lani membantu Kinara menyiapkan susu untuk bayi yang terus menangis tanpa henti. Setelah suasana sedikit tenang, di sana Ica bertanya tentang nama bayi itu. Kinara mengaku belum memberinya nama. Ica lalu menyarankan nama Anindya, sama seperti nama ibunya dulu. Kinara pun menyetujui saran itu dengan senyum lembut. Belum ada namanya sih adiknya. Kasih nama kayak nama mamanya Ica, Anindya. Keesokan harinya, Kinara membawa bayi Anindya menemui Sandra di penjara. Saat melihat cucunya, Sandra tak kuasa menahan air mata. Dengan penuh haru, ia meminta maaf kepada Kinara atas segala kejahatan yang telah ia lakukan selama ini, dan memohon agar Kinara menjaga anak Aluna dengan baik. Kinara lalu memberitahu bahwa bayi itu telah diberi nama Anindya. Sebelum akhirnya, ia menyerahkan bayi mungil itu ke pelukan Sandra untuk pertama kalinya. Di malam harinya, Ibu Lani menanyakan rencana Kinara dan Dr. Dirga ke depannya. Kinara menjelaskan bahwa mereka berdua berencana untuk menikah secepat mungkin. Kabar itu membuat kedua orang tua Dr. Dirga sangat bahagia. Namun Kinara meminta sedikit waktu karena ia harus menyelesaikan proses perceraiannya dengan Andreas terlebih dahulu. Bayinya bangun. Sementara itu, para pembantu di rumah Sandra memutuskan untuk berhenti bekerja. Pengacara Sandra pun mengucapkan rasa terima kasih atas pengabdian mereka selama ini dan berjanji akan segera memberikan pesangon secepat mungkin. Di tempat lain, Kinara mendatangi Andreas di penjara. Di sana, Andreas memohon kepada Kinara agar mau membebaskannya. Tetapi tujuan utama Kinara hanyalah meminta tanda tangan Andreas di surat perceraian mereka. Andreas sempat menolak dan memintanya agar dirinya dibebaskan terlebih dahulu. Kinara tampak setuju dengan syarat itu. Namun ternyata semua hanyalah siasat agar Andreas mau menandatangani surat perceraian tersebut. Kini Kinara resmi menjadi pewaris sah PT Mustaka, perusahaan peninggalan almarhum ayahnya. Tak lama setelah itu, Melly datang membawa seseorang yang sangat dikenal oleh Kinara, yaitu Jenny.
Seperti yang dulu pernah dilakukan Jenny padanya, kini Kinara membalas perlakuan itu. Dia mengusir Jenny dan menggantikan posisinya dengan Melly. Akhirnya ya, Mel. Sebagai tanda terima kasih, Kinara juga memberikan rumah yang dulu sempat dibeli oleh Sandra kepada Melly. Aku udah nyuruh kamu cuti hari ini, terus aku ngajak. Sebenarnya dulu ya. Kini Kinara kembali tinggal di rumah peninggalan ayahnya. Ia mengucapkan terima kasih kepada Dr. Dirga karena telah sabar menunggunya selama ini. Dr. Dirga pun menyampaikan rasa syukurnya karena Kinara telah menerima dirinya apa adanya. Dan memaafkan segala hal. Setelah itu, Dr. Dirga berpamitan pulang. Rasa rindu yang tumbuh di antara mereka seolah menahan langkah untuk berpisah lebih lama. Namun tak lama kemudian, Aluna tiba-tiba muncul di belakang Kinara. Sejak awal, Aluna selalu dipenuhi rasa iri terhadap Kinara yang terlihat sempurna. Sementara dirinya sering dianggap rendah dan disebut tolol. Anak tolol! Tolol kamu, Aluna! Dalam amarahnya, Aluna mengungkapkan keinginannya untuk merebut kebahagiaan Kinara dan membuktikan dirinya tidak seburuk yang orang pikirkan. Di tengah emosi yang memuncak, Kinara mencoba menenangkan Aluna dengan memperlihatkan bayinya. Seketika Aluna luluh dan menangis di hadapan anaknya sendiri. Keesokan harinya, Robert memberikan surat wasiat kepada Ibu Rahayu. Di dalamnya tertulis bahwa jika ia meninggal nanti, seluruh harta peninggalannya akan diberikan kepada Ica. Ibu Rahayu berjanji akan merawat Robert hingga akhir hayatnya. Hari pernikahan Kinara pun semakin dekat. Ibu Anin tampak bangga melihat Kinara yang kini telah berdamai dengan masa lalunya. Kamu tanggal berapa kamu? Aku boleh ikut juri nggak? Boleh saya. Acara pernikahan digelar sederhana dan dihadiri hanya oleh keluarga terdekat. Wajah bahagia terpancar jelas di antara mereka. Berbeda nasib dengan Kinara, kini Aluna menjadi penghuni rumah sakit jiwa. Sedangkan Andreas hidup bersama teman barunya di dalam sel penjara. Nasib serupa dialami Sandra yang juga mendekam di balik jeruji. Kinara akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang selama ini ia perjuangkan. Bersama Dr. Dirga, ia siap memulai lembaran baru dalam hidupnya. Kehadiran bayi Aluna menjadi pelengkap kebahagiaan mereka, menggantikan sosok Pino anak Kinara yang telah tiada. Dan dengan itu, berakhirlah kisah balas dendam istri yang tak dianggap. Kinara menutup kisahnya dengan damai, meninggalkan masa lalu dan berlayar menuju kehidupan barunya. Dan series balas dendam istri yang tak dianggap pun tamat. Sampai bertemu di lain cerita. Wassalam.